Selamat malam para sedulur, para sahabat, di mana saja Anda berada. Hari ini ada satu pembahasan yang dimulai dengan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan ini datang dari seseorang, ya, khususnya di daerah Sulawesi ya. Tapi persisnya saya juga nggak tahu, kayaknya Sulawesi Selatan. Pertanyaannya begini, Bung, saya mau tanya, sebenarnya posisi Tuhan itu ada di mana? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kenapa umat harus menghadapi arah tertentu untuk berdoa kepadanya? Nah, ini menarik pertanyaannya. Jadi yang pertama dia nanyakan tentang posisi Tuhan ada di mana. Terus kenapa umat harus menghadap arah tertentu untuk berdoa kepadanya? Nah, menarik. Jadi di situ nanti kita bisa lihat ada posisi Tuhan. Nah, berarti yang kita bahas sedikit tentang Tuhan. Walaupun sebelumnya saya sudah banyak bahas tentang Tuhan ya. Tapi yang mau ditanyakan adalah posisinya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa umat harus menghadap arah tertentu? Atau istilahnya itu kiblat ya. Terus yang ketiga, perihal masalah berdoa. Nah, kita mulai sedikit membahas tentang pertanyaan itu ya. Cuma datangnya dari Sulawesi Selatan kayaknya, tapi saya nggak tahu, anonim orangnya. Nah, yang pertama itu, sebelum saya jawab Tuhan ada di mana, yang saya jawab dulu adalah kenapa manusia itu harus menghadap arah tertentu untuk berdoa kepadanya. Ya, berarti kita berbicara tentang kiblat. Kiblat itu bahasa Arab ya. Kiblat itu bahasa Arab. Artinya itu adalah arah gitu. Jadi kiblat itu artinya arah gitu. Kalau kita berbicara tentang kiblat, biasanya berhubungan dengan masalah keagamaan. Ya, berbicara tentang keagamaan, banyak agama-agama di dunia ini yang mempunyai kiblatnya masing-masing atau cara arah untuk beribadahnya menurut agamanya masing-masing. Gitu kan? Kalau kita melihat gambaran dari agama Yahudi, dia punya arah kiblat itu Yerusalem tuh. Ya, Yerusalem, kiblatnya itu Masjidil, istilahnya itu dikatakan Masjidil Aqsa gitu. Istilah ya, ini istilah yang ada di Yerusalem itu sebagai kiblat arah keagamaan agama Yahudi itu. Jadi Yahudi itu mempunyai satu arah kiblat di mana condong kepada titik pusat di mana sebagai simbol arah kiblat dia beribadah gitu. Istilahnya itu dikatakan Masjidil Aqsa gitu. Cuma kalau di literatur Yahudi sendiri bukan masjid ya. Bahasanya itu sinagog gitu kalau Yahudi. Ya tempat ibadah juga. Cuma itu kan dari bahasa Yahudi ya, kalau bahasa Ibrani ya. Saya juga nggak tahu ya tepatnya tuh bahasa Ibrani apa, sinagog ya, tempat ibadahnya Yahudi itu sinagog. Kalau Aqsa itu kan
gelar atau nama yang diberikan Aksus ini sebenarnya juga bukan bahasa Arab, cuma karena memang tertuang di dalam Al-Quran ada kata istilah Aqsa. Nah, Yahudi itu punya arah kiblatnya di Yerusalem, sedangkan Kristen ataupun Katolik ya, itu arahnya itu adalah dulunya Katolik atau Nasrani ya. Nasrani sebenarnya agama Nasrani itu, Katolik itu beda dengan Nasrani gitu loh sebenarnya ya. Kalau kita bicara Nasrani itu kan dari zamannya Yesus itu istilah keagamaannya dinamakan Nasrani gitu loh. Tapi setelah pengambilan kekuasaan oleh Romawi, dulu kerajaan Romawi berubah jadi bukan Nasrani tapi lebih kepada Katolik. Nah, jadi Katolik itu merupakan hasil dari ciptaan yang dibuat oleh Romawi. Makanya Katolik itu sentralnya, kiblatnya ya ke Romawi. Roma sana, kepausan sana itu Katolik. Nah, nanti terjadi perpecahan, Kristen jadi Katolik, jadi Kristen, pecah, Protestan. Itu saya juga nggak tahu tuh dia larinya ke mana itu. Yang pasti bukan Roma. Kalau Kristen itu kan siapa itu? Kristen itu, kalau Kristen Protestan itu pecahan dari Katolik juga. Itu seorang Amerikan kalau nggak salah ya, protes tentang doktrin Katolik. Ya, pendobrak tuh. Namanya Martin Luther. Ya. Tahunnya kalau nggak salah tuh sekitar 1500-an ya. Tepatnya sih saya kurang paham juga, sekitar 1500-an. Nah, kiblatnya tuh bisa dikatakan ya persisnya saya nggak tahu kalau kiblatnya, mungkin Amerika terus atau pokoknya Martin Luther tuh penggagasnya. Jadi saya katakanlah Katolik itu menjadi kiblatnya adalah Romawi. Sedangkan Islam kiblatnya adalah Ka'bah. Ya, atau Hindu bisa juga dikatakan kiblatnya India. Sedangkan Buddha mungkin bisa kiblatnya tuh Tibet atau Thailand ya. Saya nggak tahu persisnya. Tapi setiap agama-agama itu punya kiblat. Kiblat itu adalah arah, artinya kiblat itu adalah arah. Nah, arah yang menjadi acuan atau sentral dalam beribadah. Itu kiblat tuh artinya. Nah, sedangkan mereka menematkan, setiap agama-agama itu menematkan bahwa agama harus punya sentral ibadah. Jadi mengacu kepada titik pusat di mana pertama kali suatu keagamaan itu dibangun atau diikrarkan. Nah, kalau mengacu kepada pengetahuan tentang kiblat-kiblat itu, sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri juga direkam gitulah tentang istilah kiblat itu. Karena kiblat itu setiap agama mengacu pada titik sentral yang dimana itu menjadi pusat peribadatan mereka, gitu. Nah, kalau seandainya kita mengacu kepada sumber informasi di Al-Quran, itu dikatakan begini. Misalnya di surat 2:142 itu ada dikatakan, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya? Apa yang membuat mereka itu berpaling dari kiblatnya? Ini menurut
cerita atau pernyataan di Al-Quran yang mengatakan orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, yang kurang akalnya dia berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya, gitu kan? Katakanlah kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Di sini dikatakan bahwa kepunyaan Allah atau kepunyaan Tuhan itu, pencipta langit dan bumi itu timur sama barat. Jadi analoginya bahwa wajah Allah ada di mana aja, di timur, di barat, mau di selatan, di utara pun juga ada wajah Allah di situ. Istilahnya begitu bahasanya. Artinya timur dan barat itu punya Allah. Jadi kalau seandainya Anda identifikasikan bahwa kiblat Anda di barat, yang satu kiblatnya di timur, dengan pengertian daripada agama masing-masing, berarti timur dan barat kepunyaan Allah. Kalaupun ada orang yang berkiblat ke timur, adapun orang yang berkiblat ke barat, ya sama-sama menghadap ke Tuhan. Kan gitu analoginya. Iya kan? Nah, sedangkan apakah di Yerusalem itu di timur atau di barat? Nah, menjadi titik sentralnya mana gitu? Kalau untuk agama Yahudi gitu kan. Begitupun juga untuk Kristen atau Katolik. Dia mengacu Romawi. Apakah Romawi itu di barat atau di timur gitu kan? Kalau lihat secara letak geografis di peta ya, peta umum ya, bahwa Romawi berada di barat, berarti arahnya ke barat. Romawi kiblatnya ke barat, gitu kan. Sedangkan Yerusalem berada di titik sentral, gitu kan. Di Yerusalem itu titik sentral, berarti Yahudi berada di titik sentral. Sedangkan Islam berada di Arab, berarti Arab juga masih dalam ruang lingkup sentral karena berdekatan dengan Yerusalem, tapi juga bisa dikatakan barat kalau titik sentralnya di Indonesia. Arab tuh bisa jadi timur kalau titik sentralnya di Yerusalem. Arab jadinya timur. Tapi kalau titik sentralnya di Indonesia atau di Nusantara, jadi Arab itu atau Mekah ya, Mekah. Nah, itu titik sentralnya jadi titik sentralnya di Nusantara, berarti Arab jadi barat. Jadi timur dan barat kepunyaan Allah, berarti mau ke timur mau ke barat ya ujungnya situ-situ juga. Kan bahasanya begitu tuh. Kalau seandainya nih, kalau arah kiblat, kalau kita analogikan bahwa bumi itu bulat, katakanlah bumi itu bulat. Saya katakan istilahnya, kalau seandainya bumi itu bulat, ketika kamu arahnya ke barat, arah ke Arab, ya akan ketemu langsung ke arah kiblat gitu, yang ada di Arab atau di Mekah atau Masjidil Haram istilahnya. Tapi kalau seandainya Anda berada di titik Indonesia, Anda arahnya ke timur, kan dia muter lagi tuh bola, muter lagi tuh bumi, lari-larinya juga bisa ke Mekah juga, kan hanya berputar dia. Itu kalau seandainya bumi bulat, gitu. Jadi nggak ada masalah mau di timur atau di barat, toh ujungnya ketemu juga gitu loh. Jadi yang harus dimaknai ini gini nih, ini masalah kiblat ini kan sebenarnya artinya arah gitu loh. Ini menjadi satu polemik gitu loh. Kalau arah kiblat itu menjadi pusat sentral ibadah gitu loh. Nah ini yang menjadikan permasalahan itu seperti itu. Apakah Yahudi, Islam atau Kristen itu mengarah pada kiblat yang berbeda-beda? Yahudi pada posisi sentral, sedangkan Kristen pada posisi arah ke barat, Romawi. Islam juga arah ke barat, yaitu Mekah.
Sedangkan kalau Hindu arahnya ke apa itu? India, juga arahnya ke barat. Sedangkan Buddha kalau titik sentralnya di Indonesia berarti ngarahnya ke Tibet utara dong. Nah ini polemik kalau arah itu diartikan sebagai arah pusat sentral atau tempat peribadatan negara tertentu, atau tempat di mana pertama kali ibadah itu di, di apa dibangun. Makanya kalau kita mengacu di surat Al-Baqarah surat 242 itu dikatakan orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, yang kurang akalnya berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Artinya, kenapa lu kok nggak ikutin kiblat gua, katanya si Yahudi gitu kan. Nanti ketika Nasrani atau Katolik atau Kristen juga mengatakan, kenapa hari ini kok kamu nggak ikut kiblatnya gua gitu kan. Sedangkan yang Islam juga akan mengatakan hal yang sama, kok lu nggak ikut kiblatnya gua gitu kan. Padahal sumber ibadah pusat sentral Tuhan tuh di situ. Semua akan mengklaim tentang kiblatnya masing-masing. Maka setiap agama punya kiblatnya masing-masing. Ini kan jadi polemik sebenarnya. Ya kan? Padahal Allah di situ mengatakan, katakanlah kepunyaan Allah timur dan barat. Jadi kalau punya Allah timur dan barat, ya mau di barat kayak mau di timur, ya disitulah Allah gitu. Pemilik langit dan bumi. Kalau mau lebih rincinya, Allah ada di atas berarti. Atau Tuhan itu ada di atas. Berarti harusnya kita kiblatnya ke atas, jangannya ke atas gitu kan. Karena lebih ini harus diluruskan masalah kiblat itu. Nah, sekarang kita lihat di ayat selanjutnya di surat 2 Al-Baqarah 143-nya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan gitu. Ya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, situ ditulis dalam kurung umat Islam ya. Situ tidak ada kata umat Islam. Dikatakan, dan demikian kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan. Nah, di situ diartikan adil dan pilihan. Nggak salah sih sebenarnya. Kalau kita lihat bahasa Arabnya di situ dikatakan wa kadzalika ja'alnakum umatan wasaton. Umatan wasaton. Wasaton itu kan wasit sebenarnya. Wasit itu penengah atau yang di tengah gitu. Wasit. Wasit itu artinya tengah. Dia berada di antara pihak kubu A dan kubu B. Dia di tengah-tengah. Kalau dia di tengah-tengah itu berarti dia menjadi penengah. Sama dari kata wusto. Wusto itu ya artinya tengah-tengah gitu. Makanya kalau dikatakan wa kadzalika ja'alnakum umatan wasaton, bahwa kamu itu adalah umat yang di tengah-tengah atau umat yang menjadi penengah. Atau di sini diartikan menjadi umat yang adil. Nah, bisa dia menjadi penyeimbang gitu. Enggak ada masalah. Maka dikatakan di sini dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan atau umat yang menjadi wasit agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Gitu. Jadi kamu menjadi satu penegak keadilan, itu umat yang menjadi penegak keadilan di antara kubu A dan kubu B-nya. Gitu. Jadi wasit. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi si utusan itu juga menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kamu juga menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang. Artinya kalau Al-Quran itu dijadikan sebagai dasar waktu Rasul diberikan penggambaran tentang ayat ini, bahwa kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang. Jadi kiblatnya mereka tidak menjadi kiblatnya kita lagi. Gitu kalau menurut pengertian Islam. Tapi ini akan berlaku juga hal yang sama dengan
Ketika orang Kristen memiliki suatu kiblat, dia tidak akan menjadi kiblat bagi kiblat yang lain. Dia punya kiblat sendiri, gitu kan? Sekarang dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Arti kan di sini poinnya adalah kiblatnya itu adalah mengikuti Rasul atau mengikuti pembawa risalah itu sendiri. Jadi kiblatnya itu adalah mengikuti si Rasul atau mengikuti si pembawa risalah. Karena pembawa risalah itu ya seharusnya menjadi kiblat gitu. Kan ayatnya jelas. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang. Jadi kiblatmu misalnya di Arab, kiblatmu di Romawi, atau kiblatmu di Aqsa atau Yerusalem, atau kiblatmu di India, atau kiblatmu di Tibet. Bukan. Kiblatmu adalah yaitu yang mengikuti Rasul. Artinya mengikuti Rasul, mengikuti yang membawa risalah. Yang dibawa Rasul itu adalah risalah, gitu kan. Risalah apa ya? Risalah Tuhan pastinya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa berat. Terasa amat berat. Jadi dulu kamu punya kiblat. Ya kiblat Yerusalem, kiblatnya Romawi, kiblatnya Arab, kiblatnya India, kiblatnya Tibet. Sekarang mau dipindah gitu. Kiblatmu dulu itu semua. Mau dipindah menjadi kiblat mengikuti si Rasul atau mengikuti risalah yang dibawa si Rasul gitu. Ya kan? Dan itu terasa berat. Kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi mengacu kepada satu kiblat. Nah, kiblat masing-masing ini akan berporos kepada si Rasul itu atau si pembawa risalah itu. Nah, substansinya bahwa terlepas dari sosok Rasul itu kan asal katanya dari ar-Rasul. Ar-Rasul itu ya risalah itu sendiri. Ketika ada orang yang membawa risalah atau membawa risalah, maka orang itu disebut Rasul, gitu loh. Tuh. Pengertiannya begitu. Jadi Rasul itu dari kata ar-Rasul yang artinya risalah. Kalau ada orang yang membawa risalah disebut Rasul, bahasanya itu biasanya Rasulin, Rasulun, Arsalna, itu jamak tuh. Mursalat, nah itu jamak tuh. Jadi para pembawa risalah gitu. Nah poinnya bukan objek orangnya. Poinnya adalah apa yang dibawa orang itu, yaitu risalah. Gitu kan? Nah risalahnya apa? Gitu. Itu yang menjadi sebenarnya poin kiblatnya. Itu sebenarnya poinnya. Nah, sekarang kita lihat bahwa dulu pada zaman Nabi juga untuk menemukan sebenarnya pusat sentral tempat peribadatan itu ada di mana, gitu kan? Ya kan? Mereka mencari sebenarnya pusat ibadah yang benar itu, pusat sentral untuk bisa beribadah kepada Sang Pencipta atau Tuhan itu di mana, gitu kan? Coba kalau kita lihat di surat 2 144. Di situ dikatakan, sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit. Sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit. Jadi seorang utusan ini waktu dia mencari pusat sentral atau kiblat untuk beribadah kemana nih? Makanya dia mengadah ke langit. Karena bingung. Yang Yahudi, kalau ini katakanlah Al-Quran ini diberikan oleh Muhammad ya. Kalau diberikan Muhammad, jadi Muhammad itu pada saat mencari pusat kiblatnya itu di mana dia bingung. Karena yang Yahudi ngomong pusat kiblatnya di Yerusalem, Masjidil Aqsa, yang Nasrani mengatakan pusatnya di Romawi. Nah, dia bingung yang mana nih, makanya dia naiknya ke langit, gitu, ngelihatnya ke langit. Sungguh kami sering melihat mukamu menadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu kepada kiblat yang kamu sukai. Kan bingung di sini. Disuruh mengadah ke arah kiblat yang kamu sukai, berarti suka-suka dong. Boleh ke timur, boleh juga ke barat.
Karena sebelumnya di ayat di 21:42-nya tadi itu kepunyaan Allah timur dan barat. Berarti boleh dong ketika Anda menghadapnya ke barat ataupun ke timur, itu boleh kan? Nah, di situ ayat mengatakan, sungguh kami telah melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu kepada kiblat yang kamu sukai. Tapi di situ dilanjutkan, dikatakan, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah, berarti kiblatnya itu menuju kepada Masjidil Haram. Nah, pertanyaannya Masjidil Haram itu apa? Nah, ini yang nanti harus dijelaskan lagi, Masjidil Haram itu apa? Ya kan? Saya nggak jelaskan dulu Masjidil Haram itu apa, tapi biarkan terjemahan itu menyatakan Masjidil Haram, walaupun di Arab juga mengatakan Masjidil Haram. Ya, biar nanti Anda yang berpikir Masjidil Haram itu yang maksud yang mana, gitu kan? Sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah mukamu ke arahnya. Berarti kita disuruh mengarah ke Masjidil Haram. Ya, jadi Muhammad juga dulu, Nabi Muhammad ketika bingung dia mencari arah kiblatnya itu disuruh mengarah ke Masjidil Haram. Nah, pertanyaan Masjidil Haram itu apa? Gitu kan? Saya biarkan di Masjidil Haramnya. Ya, berarti yang menjadi pertanyaan penting adalah Masjidil Haram itu apa? Nanti Anda akan berpikir sendiri dari penjelasan ini. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkan mukamu ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani yang telah diberikan Alkitab, baik Taurat maupun Injil, dia tahu, memang dia tahu bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Begitu kan? Berarti ada satu pernyataan di sini bahwa ketika Yahudi mengajak Nabi Muhammad untuk mengikuti arah kiblatnya, sedangkan Nasrani juga mengajak itu mengikut arah kiblatnya, sedangkan timur dan barat itu kata Tuhan punya dia. Berarti Yahudi maupun Nasrani juga punya dia. Kalau misalnya Yahudi itu menggunakan kitabnya Taurat, sedangkan Nasrani menggunakan Injil, maka Taurat dan Injil kepunyaan Allah, kepunyaan Tuhan, kepunyaan Sang Pencipta. Berarti boleh kamu mengarah timur atau barat, karena dua-duanya di situ ada Allah, gitu. Nah, ini tidak terbentur dengan masalah kalau misalnya si Hindu itu berada di timur, sedangkan Tibet ada di barat atau di utara atau di selatan sekalipun, tetap ada Allah di situ. Nah, yang menjadikan poinnya bukan masalah harus kita mengikuti agama Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, bukan itu. Poinnya bukan pada keagamaannya, tapi poinnya adalah pada Sang Penciptanya, gitu loh. Ya, poinnya selalu sama Sang Penciptanya, bahwa penciptaan dialah pencipta langit dan bumi. Berarti langit dan bumi itu, kita mau arah ke langit, ya ada dia. Mau arah ke bumi, ada dia. Mau ke timur, ada dia. Ke barat, ada dia. Ke utara maupun selatan, ada dia. Dan di mana saja ada dia. Kan gitu analoginya. Nah, ketika Nabi Muhammad memberikan sebuah bingung untuk ke arah mana sih sebenarnya yang gue ikutin, gitu kan. Sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Berarti mau ke timur boleh, ke barat boleh. Ya, dulu Al-Quran belum ada, adanya Taurat sama Injil. Jadi kamu pakai ikutin Taurat, apa yang ada dalam Taurat ataupun ada yang dalam Injil juga boleh, nggak apa-apa. Muhammad belum dapat Al-Quran kok. Kan lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, masih Iqra, belum ada ini turun ayat. Jadi arah acuannya yang dia lihat itu adalah apa yang dulu pernah dibangun pendahulunya, yaitu di Bani Israel, di mana situ ada banyak nabi-nabi tertuang di dalam kitab Taurat tentang
kisos-kisos atau kisah-kisah perjalanan para nabi, ada juga tertuang di dalam Injil, kisos-kisos atau kisah-kisah para perjalanan para nabi. Di situ tertuang tuh, baik Taurat maupun Injil. Nah, kalau itu dijadikan arah sebagai kiblat sebagai arah untuk bisa melihat bagaimana sih caranya para nabi itu beribadah, ya kata Tuhan, palingkan, sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang mana kamu sukai, mau Taurat maupun Injil, yang ada di dalam keagamaan Yahudi maupun ada di dalam keagamaan Nasrani. Ya silakan kamu bisa lihat di situ. Ada Allah di situ. Artinya bukan berarti Yahudi benar, bukan berarti Nasrani juga benar, tapi yang kamu lihat adalah Allahnya, gitu loh. Ucapan Allahnya itu yang akan kamu lihat di situ. Nah, sekali palingkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah, ini poinnya. Palingkan mukamu ke Masjidil Haram. Nah, saya nggak diterjemahkan nih Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkan ke arah Masjidil Haram itu. Dan sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi Alkitab, Yahudi Taurat, Nasrani Injil, dia tahu, dia memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, artinya bahwa Yahudi pun juga tahu Masjidil Haram yang dimaksud itu yang mana. Nasrani pun juga tahu yang dimaksud Masjidil Haram itu yang mana. Yang harus nanti kamu ketahui apa itu Masjidil Haram, atau di mana Masjidil Haram, atau kiblat itu adalah Masjidil Haram yang mana itu. Nah, nanti kita buka tuh, tapi hari ini kita lagi bicara bukan masalah Masjidil Haramnya, tapi kiblatnya dulu. Kita lanjut ya di surat 2 145. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan Alkitab baik Taurat maupun Injil semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Oh, berarti orang Yahudi tidak akan pernah mengikuti kiblatnya dia. Kalau di situ dikatakan bahwa Yahudi punya arah tujuan, arah ibadahnya itu adalah Yerusalem, di mana dulu Yerusalem pernah tegak menjadi satu kerajaan, dan di Nasrani juga pernah ada kerajaan yang akhirnya dibangun oleh Romawi, tapi substansinya bukan tempat ibadahnya. Ibadah itu kan dari kata abada, abdi, untuk mengabdi. Ya. Mengabdi itu bukan pada tempat arah sentral untuk bisa mengabdi dalam artian gue harus ke Yerusalem atau gue harus ke Romawinya, bukan. Artinya menjadi acuan di situ. Kalau di sini dikatakan di surat 2 145, dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab Taurat dan Injil, artinya Yahudi adalah Taurat, Nasrani adalah Injil, semua ayat keterangan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Nah, berarti kiblat ini arah ibadahnya ada hubung kaitnya dengan apa yang menjadi kiblatnya Yahudi dengan kiblatnya Nasrani. Yahudi diberikan satu arah kiblat tempat ibadahnya yaitu berbentuk Taurat. Sedangkan Nasrani mempunyai arah kiblatnya bentuknya yaitu Injil. Karena dia mengikuti ibadat-ibadat menurut apa yang sudah diberikan atau diberlakukan dalam hukum dan ketetapan di dalam surat Injil atau kitab Injil. Sama dengan Yahudi. Dia punya kiblat, arahnya yaitu menggunakan kitab Taurat. Kan begitu. Berarti kita bisa mendapatkan sebuah informasi dari ayat ini bahwa Yahudi punya kiblat, arah kiblatnya itu bukan pada satu tempatnya. Tempat maksudnya tempat secara fisiklinya, tapi tempat di mana dia bisa beribadah. Karena beribadah itu kan namanya mengabdi, dari kata abada, abudu, abdi, akhirnya mengabdi. Orang mengabdi itu kan menjalankan perintah sama larangannya. Itu namanya ibadah.
Sama seperti seorang bekerja pada satu perusahaan, ada tuan, ada karyawan. Ada tuan, ada bos, ada karyawan. Karyawan mengabdi kepada bosnya. Bosnya punya aturan dan larangan. Nah, ketika dia mengabdi, menjalankan perintah bosnya, menjauhi larangan bosnya, dia sedang mengabdi, dia sedang beribadah. Ibadah dari kata akbudu, ya'budu, akbud, abdi, gitu kan? Jadinya mengabdi, menjalankan perintah dan larangan si bos tadi. Kalau nggak ikutin, gue pecat lu dari perusahaan, kan gitu. Kalau bosnya Tuhan, ya berarti menjalankan perintah dan larangannya Tuhan, ya kan? Nah, umat Yahudi diberikan kiblat, arah kiblat untuk ibadah, namanya Taurat. Taurat berisikan perintah dan larangan tentang Tuhan yang dibawa oleh seorang utusan atau seorang rasul atau seseorang yang membawa risalah tentang Tuhan, gitu. Tentang bagaimana perintah dan larangan. Nah, itu umat Yahudi dulu tuh dikasih namanya Taurat. Berarti arah kiblatnya ya umat Yahudi adalah Taurat. Sedangkan arah kiblatnya Nasrani itu adalah Injil. Nah, Injil itu juga berisikan perintah dan larangan. Nah, itulah arah kiblatnya. Jadi kita mendapatkan sebuah kesimpulan yang maksud dengan kiblat itu adalah arah acuan untuk bisa dia beribadah, arah acuan ke pusat sentral untuk dia bisa beribadah, bukan tempat secara fisik. Tapi arah tujuan dia untuk bisa beribadah, untuk mengacu kepada bagaimana saya harusnya beribadah menurut kitab yang sudah diturunkan melalui rasul-rasul mereka dulu atau nabi-nabi mereka dulu, gitu. Nah, tidak sama hal bedanya dengan Hindu. Ya, Hindu juga punya kitab yang namanya Veda, di mana berisikan perintah dan larangan. Perintah dan larangan di situ juga ada perintah Tuhan, gitu kan? Ya tinggal umat Hindu aja mengikuti Vedanya, enggak. Pertanyaan hari ini, apakah Vedanya itu diberikan kepada umat atau hanya untuk pemangku adatnya saja? Kalau pemangku adatnya saja yang bisa memahami, lalu umatnya bagaimana dia bisa memahami perintah dan larangannya Tuhan? Ya kan? Kalau cuma pemangku adatnya, nanti pemangku adatnya bilang A, ngasih ke umatnya bilang B, berarti nggak sinkron dong. Pemangku adatnya bilang A, sedangkan di kitabnya bilang A, pemangku adatnya bilang B, dikasih ke umatnya B. Ya, berarti ada dualisme, ada penyalahgunaan tuh. Si yang widinya mengatakan A, pemangku adatnya mengatakan B. Berarti Tuhannya bukan yang widi, ya pemangku adatnya kalau begitu. Umat nggak ngerti perintah dan larangannya sang yang widi, gitu. Harusnya mengacu kepada kitab Veda itu, gitu, ya gak? Nah, sedangkan Buddha pun juga hal yang sama, diberikan kitab namanya Dhammapada, ya kan? Dhammapada dia punya kitab, ya sama, harusnya mengacu kepada kitabnya, jangan suruh orang biksunya atau orang sucinya yang mengatakan. Tapi dia harus mengajarkan kitab Dhammapadanya itu harus sesuai dengan ucapan biksu, sama kitab Dhammapadanya harus sama. Dan nggak boleh disembunyikan itu. Nggak boleh. Termasuk juga Konghucu dengan kitab Tao-nya misalnya. Agama siapapun dia harus beritakan tentang kitabnya masing-masing. Nah, kitab-kitab itu yang diberikan berupa perintah dan larangan dari Sang Tuhan atau Sang Pencipta, itulah yang dinamakan dengan kiblat atau arah untuk dia bisa beribadah, gitu. Itu pengertiannya. Nah, kita lihat di sini. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan Alkitab, baik Taurat maupun Injil, semua ayat keterangan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Nah, di sini mu-nya kan menuju kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau menuju kepada Nabi Muhammad diajarkan tentang kiblat yang sesungguhnya. Kenapa dia tidak lagi mengacu kepada kiblat-kiblat itunya? Karena sudah terjadi satu banyak pergeseran. Tapi bukan berarti di Taurat dan Injil itu sepenuhnya salah, enggak.
Kalau ada yang benar, yang rasional, yang masuk akal itu benar dari Tuhan. Ya, nanti Anda bisa lihat perbedaannya. Misalnya begini nih, saya kasih contoh sedikit. Di kitab Kejadian misalnya. Di kitab Kejadian itu kan banyak menceritakan tentang Tuhan, misalnya Kejadian 1 tentang penciptaan alam gitu kan. Nah, cuma ada beberapa pencampuran misalnya di kisah kisah Lut misalnya. Kan di situ ada beberapa bentuk pernyataan-pernyataan di dalam kitab Lut itu kejadian berapa saya lupa ya. Kitab Lut itu setelah Ibrahim intinya ya, kejadian sekitar kejadian 18-an mungkin. 18, 17, 16 antara itu dah pokoknya. Nah, di situ mengatakan bahwa Lut itu melakukan kaum Lut itu melakukan sodomi. Apa benar seperti itu ya, kita nggak tahu. Tapi nanti kita lihat kita coba sinkron ke apa benar seperti itu tentang sodomi itu, kaum Sodom. Terus yang paling signifikan parahnya itu adalah misalnya anaknya Lut mengawini bapaknya sendiri atau bapak si Lut. Jadi anak dua perempuan Lut itu mengawini bapaknya agar melanjutkan keturunan bapaknya. Kan lucu kan gitu. Masa ada bapak mengawini anaknya mengawini bapaknya, kan itu sudah sesuatu yang abnormal kalau gitu. Apa bisa dijadikan suatu standar kiblat atau standar ibadah untuk beribadah? Kan enggak. Nah, itu yang dimaksud bahwa mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Nah, jadi penganut Taurat maupun penganut Injil tidak akan mengikuti kiblatmu, hai Muhammad. Dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, gitu. Kamu juga tidak akan mengikuti cara ibadah mereka. Berarti kamu punya cara ibadah sendiri, gitu kan. Kamu tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagaimana mereka pun tidak akan mengikuti sebagian kiblat yang lain. Ya, termasuk Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu punya kiblat masing-masing, dan mereka tidak akan mengikuti kiblat kalian tidak akan mengikuti sebagian yang lain dengan sebagian yang lain antara kiblatnya masing-masing. Mereka tidak akan mengikuti itu. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jadi setiap manusia, setiap agama mempunyai kiblatnya masing-masing. Dan nanti kita lihat kiblat yang dimaksud yang mana ya? Yang merujuk pada satu kebenaran. Nah, kita lanjut ayatnya di surat 2:146. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka, anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Artinya, di sini kan kalau kita mau lihat urutannya, bahwa Yahudi dan Nasrani itu mengenal bahwa akan ada kelanjutan, kayak misalnya kitab Taurat ya. Taurat itu akan memprediksikan atau akan menubuahkan akan lahirnya nanti kitab bernama Injil, gitu kan. Nah, Yahudi tahu ketika nanti suatu saat akan ada seorang anak manusia yang akan dibangkitkan, yang nantinya akan membawa satu kitab yang baru, gitu. Ya kan? Ya kan, dari Bani Israel itu. Taurat itu diberikan untuk Bani Israel oleh Musa. Dari Musa diberikan kitab Taurat kepada Bani Israel. Nah, dalam proses perjalanan kitab itu memberikan prediksi, seperti Musa memberikan prediksi akan adanya nubuah, akan adanya penggantiku nanti setelah ini membawa kitab baru. Ya kan? Dia tahu tuh. Tapi ketika dia tahu makan ada dan bukan dari golongan mereka berusaha untuk memadamkan itu. Walaupun akhirnya tidak bisa dipadamkan. Lahirlah seorang raja dari Bani Israel itu. Ya, setelah Daud dan Sulaiman, lahirlah nanti setelah 600 tahun kemudian, lahirlah seorang Yesus tuh, atau Isa Al-Masih, gitu kan, yang menjadi seorang raja bagi Bani Israel itu, dengan membawa kitab yang bernama Injil, gitu. Kiblatnya baru, ngarahnya ke Yesus, atau ngarahnya ke Rasul si pembawa risalah itu.
Nah, begitu pun juga ketika Yesus eh, membawa kitab Injil, pasca wafatnya dia berjalan lagi juga di situ Injil, di kitab Injil juga menubuahkan, atau Yesus sendiri juga menubuahkan itu. Nah, nanti saya eh, kisahkan itu ada di ayat-ayat nanti, saya bahas dalam dimensi yang berbeda. Dinubuatkan juga akan lahirnya atau akan ada munculnya kitab baru. Ya. Akan muncul kitab baru atau akan datang seorang utusan atau pembawa risalah yang namanya Ahmad tuh nanti gitu. Cuman dia juga nggak tahu Ahmad yang dimaksud siapa, apakah Nabi Muhammad atau siapa. Karena yang dimaksud Ahmad itu kan sebenarnya dalam bahasa kalau dalam bahasa Ibrani saya nggak tahu ya bahasanya Ahmed atau apa gimana. Tapi intinya sesuatu yang terpuji. Ahmad itu kan terpuji. Nanti yang membawa nubuat ini akan ada kelanjutannya, yang membawa kitab itu bernama Ahmad gitu. Itu nubuahnya tuh, prediksinya. Nah, ketakutan daripada orang-orang Nasrani itu akan mengetahui itu walaupun dia tahu pada hakikatnya karena Yesus pernah menubuahkan itu. Ketakutan itu yang membuat jangan sampai nih dari luar golongan kita atau dari kalangan kita, makanya disembunyikan, maka lahirlah yang bernama Nabi Muhammad di tanah Arab di situ, lahir di situ dengan kitab Qur'annya, gitu, ya. Nah, terus dikatakan di situ orang-orang Yahudi Nasrani yang telah diberikan Alkitab baik Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Artinya dia mengenal bahwa nanti akan lahirnya seorang pembawa risalah gitu yang bernama Muhammad atau yang sifatnya itu terpuji. Itu. Jadi kenal betul karena dia kenal urutan daripada kitab itu sendiri. Itu bukan kenal namanya. Dia nggak pernah tahu namanya gitu loh. Tapi kriteria, ciri-cirinya, tanda-tandanya diberitahu. Barangnya siapa ya kita nggak tahu. Atau Yahudi Nasrani nggak tahu gitu. Dan mengenal anaknya sendiri dan sesungguhnya sebagian di antaranya mereka menyembunyikan kebenaran. Dia menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka tahu. Gitu. Nah, makanya di surat 147 dikatakan kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi berbicara kebenaran, di dalam Taurat ada kebenaran, di dalam Injil ada kebenaran, di dalam Al-Quran ada kebenaran, di dalam Veda ada kebenaran, di dalam Dhammapada ada kebenaran, di dalam Konghucu ada kebenaran. Walaupun tidak semuanya itu memiliki satu kebenaran. Yang menjadikan substansi dari kebenaran, nah nanti Anda boleh lihat di YouTube saya itu tentang esensi daripada sebuah kebenaran. Nanti saya jelaskan itu kebenaran. Jadi pakai rangkaian yang dimaksud dengan kebenaran itu apa. Ya, sesuatu dikatakan benar itu kalau dia punya nilai pembanding, yaitu benar dan salah. Yang kedua, kebenaran itu tidak bisa dibantah. Kebenaran itu harus diuji. Kebenaran itu bersifat tunggal gitu. Ya, terus yang selanjutnya kebenaran itu bersifat universal. Nanti Anda bisa baca atau dengarkan tentang kebenaran yang bersifat definisi dari sebuah kebenaran. Untuk bisa melihat ukuran kebenaran itu nanti pakai akal. Ya, akal manusia. Yang dimaksud akal itu nanti juga dijelaskan apa sih itu akal gitu. Ya. Terus kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Selain itu sebab itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Di 2148-nya dijelaskan di sini, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya, ada cara arah tujuan ibadahnya masing-masing. Kiblat arah untuk beribadahnya masing-masing yang menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan, gitu kan? Jadi setiap umat, jadi umatnya Nabi Musa punya kiblatnya, Nabi Isa punya kiblatnya, Muhammad punya kiblatnya, baik Hindu, Buddha dan sebagainya juga punya kiblatnya, punya kitabnya, ya, punya tata cara untuk beribadahnya. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Tuh.
Berarti mau agama Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha maupun Konghucu nanti akan dikumpulkan menjadi satu. Istilahnya begitu. Kapan ya nanti gitu lah. Istilahnya pada satu titik di mana itu nanti akan dikumpulkan gitu loh. Artinya dikumpulkan itu nanti diberikan pengertian tentang Tuhan yang sesungguhnya gitu loh. Kiblat yang sesungguhnya. Akan mengumpulkan kamu sekalian pada di situ dalam kurung ya pada hari kiamat. Nanti kita buka lagi tuh apa yang maksud dengan kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus lanjut. Dan dari mana saja kamu keluar? Nah, ketika Muhammad diturunkan ayat ini, dan dari mana saja kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, waktu Muhammad menerima wahyu, ketika dikatakan kiblat yang mana nih, timur atau barat, kiblat yang mana nih, Taurat apa Injil, gitu kan? Padahal keduanya itu punya Tuhan, baik Taurat maupun Injil punya Tuhan, timur dan barat juga punya Tuhan. Jadi kamu mau ke barat boleh, ke timur juga boleh. Sebenarnya kiblat itu adalah arah sentral pusat peribadatan, bukan tempat. Tapi apa ini, gitu ya? Bisa jadi tempat, bisa. Tapi yang kita harus jadikan ukuran pusat ibadah itu, kiblatnya itu sebagai pusat ibadah. Dan dari mana saja kamu keluar atau datang, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi waktu Nabi Muhammad bingung, dia mengadakan kepalanya ke langit, kemana harusnya arahnya saya ikut? Kata Tuhan, itu arahnya ke Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram ini mana yang dimaksud Masjidil Haram? Nah, nanti saya buka khusus sendiri untuk Masjidil Haram. Cuma nanti Anda bisa lihat kodifikasinya. Dan dari mana saja kamu keluar datang, maka palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Jadi Masjidil Haram itu adalah sesuatu yang hak. Kalau Masjidil Haram adalah sesuatu yang hak, berbicara hak itu apa? Hak itu ada dua, hak pakai menggunakan K sama hak menggunakan Q. Kalau hak menggunakan K itu artinya kepemilikan atau pemilik. Kalau hak menggunakan Q itu artinya kepastian atau sesuatu yang pasti, pasti kebenarannya. Dia memiliki kebenaran yang pasti. Jadi kalau sudah pasti ya sama kayak 1 tambah 1 sama 2, nggak bisa di otak-atik ya, begitu pasti. Gitu. Kalau pasti nggak ada katanya, pasti itu nggak ada insya Allah, pasti itu nggak ada kata menurut atau katanya atau menurut katanya insya Allah atau dikasih tahu, itu nggak begitu. Kodifikasi pasti itu artinya biasanya gini, kodifikasi satu kepastian itu bicaranya begini, sesungguhnya itu pasti itu. Kalau sudah kata-kata sesungguhnya itu pasti gitu ya kan. Jadi dan dari mana saja kamu keluar, hai Muhammad, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu adalah pusat kiblat tuh. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak. Berarti Masjidil Haram itu adalah yang hak dari Tuhanmu, yang pasti benarnya itu dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Nah, kita lanjut di surat 2:150. Dan dari mana saja kamu keluar, mau ke timur maupun barat, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, gitu kan? Nah, kalau Masjidil Haram ini dialokasikan pada satu tempat tertentu, misalnya Arab gitu misalnya. Kamu keluar dari mana saja, maka palingkan lehermu ke sana tuh, kepalamu ke Masjidil Haram atau arah ke barat daya gitu atau ke barat. Ya tenggeng kita kepala, setiap keluar harus malingin ke sana. Kalau ngikutin secara literal gitu. Ya kan, atau ibadahnya harusnya ke Arab, oke, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya yang dimaksud ini adalah dan dari mana saja kamu keluar maka palingkan wajahmu, artinya arah ibadahmu, arah kiblat ibadahmu, pusat peribadatanmu adalah Masjidil Haram. Itu pusat ibadahmu. Tapi apakah Masjidil Haram itu adalah satu tempat di mana di Arab Saudi atau Mekah? Ini kan baru diturunkan kepada Nabi Muhammad. Waktu diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad juga belum tahu kan apakah tempatnya itu di Mekah atau di Madinah. Nah,
Kan itu yang jadi pertanyaan. Kalau itu baru diturunkan Nabi Muhammad, suruh ngarah ke Masjidil Haram, Masjidil Haramnya mana? Oh, Masjidil Haramnya belum ada. Ya kan? Kalau Masjidil Haram itu di Mekah, sedangkan Muhammad itu adalah tinggal di Mekah. Dan kalau Ka'bah itu dikatakan Masjidil Haram, Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Zamannya bapaknya juga, kakeknya Abu bin Abi Ali bin Abi Thalib, ya kan? Abi Thalib dia kan, itu kan sudah ada Ka'bah sejak dulu, sudah ada Ka'bah itu sudah ada. Jangan kan bapaknya, kakeknya bapaknya Abdullah, kakeknya Abu Thalib ya. Abu Thalib itu paman. Bapaknya kakeknya itu siapa sih? Oh saya lupa jadinya. Ya, jadi kakeknya Muhammad itu sudah ada Ka'bah. Bahkan Ka'bah itu ada pada zamannya Ibrahim gitu loh. Kalau itu Ka'bah diartikan Masjidil Haram, nah ini jadi pertanyaan. Karena Ka'bah sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim. Nah, sedangkan kalau Muhammad dikatakan bahwa Masjidil Haram itu adalah Ka'bah yang pernah dulu dibangun Ibrahim, nah kita tanya dulu gitu loh. Kita lihat dulu pengertiannya Masjidil Haram itu. Tadi Masjidil Haram itu adalah sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Maka kita disuruh ikuti arah kiblat kepada Masjidil Haram. Jadi poin kiblat itu adalah Masjidil Haram. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dari mana saja kamu sekalian berada, maka palingkan wajahmu ke arahnya, yaitu Masjidil Haram, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu. Wah. Berarti kita dapat sebuah informasi bahwa pusat kiblat untuk beribadah itu adalah Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu adalah sesuatu yang hak dari Tuhanmu, adalah sesuatu yang pasti benar dari Tuhanmu. Yang kedua, ketika kamu menggunakan Masjidil Haram itu, ketika kamu cara pandangmu itu kepada Masjidil Haram, pasti tidak akan ada hujah bagi manusia. Hujah itu argumen atau alasan atau bantahan. Itu namanya hujah. Tidak ada hujah atau bantahan bagi manusia ketika wajahmu diarahkan ke Masjidil Haram. Nah, apakah kita diarahkan ke Masjidil Haram atau satu tempat gitu, misalnya ada masjid kita arahkan di situ, terus ada orang berhujah, terus kita orang jadi nggak bisa bantah kita kan? Analoginya nggak begitu tuh gitu. Artinya wajah itu memberikan satu gambaran tentang cara pandang, atau ketika cara berpikirmu, cara pandangmu itu mengacu kepada arah kiblat bernama Masjidil Haram, manusia nggak ada yang bisa bantah lu gitu loh. Nggak ada yang bisa mengargumentasi atau tidak ada yang bisa menjadikan dia membantah omongan lu gitu kalau lu mengacu kepada Masjidil Haram, karena itu benar, pasti benar atau yang hak dari Tuhanmu, ya kan? Kita lihat lagi, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkan wajahmu, palingkan cara pandangmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka palingkan wajahmu ke Masjidil Haram itu, supaya tidak ada hujah, tidak ada bantahan, tidak ada alasan argumentatif bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka jangan takutlah kepada mereka dan takutlah kepadaku, dan agar ku sempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu dapat petunjuk. Nah, berarti artinya Masjidil Haram itu erat kaitannya dengan petunjuk. Karena Nabi Muhammad itu mengarahkan cara pandangnya ke Masjidil Haram, akhirnya dia dapat petunjuk gitu loh. Dan dengan petunjuk itu dia tidak bisa dibantah sama orang. Karena cara pandangnya, kiblatnya, arah kiblat ibadahnya kepada Masjidil Haram. Berarti kita sudah dapat penggambaran bahwa pertanyaannya itu di situ dikatakan, Bung Manu mau tanya posisi Tuhan ada di mana? Kenapa umat manusia harus menghadap arah tertentu untuk berdoa kepadanya? Kita sudah dapat tuh, ternyata arah itu yang dimaksud adalah kiblat, dan kiblatnya itu adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Masjidil Haram itu adalah petunjuk sebenarnya kan gitu di akhirnya itu.
Masjidil Haram adalah petunjuk. Dengan petunjuk itu kamu tidak bisa dibantah. Ya. Nah, nanti saya bahas dalam dimensi yang berbeda untuk memberi penjelasan tentang Masjidil Haram secara konkret. Nah, yang kedua di situ, kenapa kita harus menghadap arah tertentu untuk berdoa kepadanya, ya kan, atau beribadah kepadanya. Nah, kalau berbicara doa ini, mesti saya jabarin lagi ya. Doa itu ada dua, ya. Doa itu dalam bahasa Arab itu ada, doa itu asal katanya du'a. Kalau yang dimaksud doa itu mengeluarkan rintihan atau nada atau berseru yang sifatnya memohon, permohonan, itu namanya nada. Di Quran itu ada dua, namanya yang satu nada, yang satu doa, duat. Duat itu diartikan menjadi doa. Kadang sholat diartikan sholat diartikan atau sholat itu diartikan juga doa gitu. Ya, nanti kita bicara lagi tuh, kalau misalnya doa itu nanti kita bagi tuh, jelasin lagi perbedaannya. Cuman saya cuma mau ngasih tahu bahwa doa itu kan bagian daripada ibadah. Nah, doa itu dari kata duat, artinya duat itu orang yang melakukan duat itu namanya dai gitu. Jadi dai itu adalah orang yang melakukan duat. Duat itu ya sebenarnya dakwah. Misalkan artinya itu adalah dakwah, duat. Jadi doa itu dari kata duat itu artinya dakwah. Orang yang dakwah itu namanya dai gitu. Kalau doa yang menyeru permohonan itu namanya nada. Nah, nanti kita bedain tuh. Kok ada kata nada ya, itu nanti dijelaskan tuh di Quran. Nah, kita bisa bedakan itu antara doa. Jadi kalau ditanya Tuhan ada di mana, kenapa umat manusia harus menghadap arah tertentu untuk beribadat kepadanya. Nah, berbicara tentang Tuhan kan saya sudah banyak cerita tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu punya banyak penamaan, tiap-tiap agama punya nama Tuhan, seperti Yahudi mengatakan Elohim atau Yahweh atau Jehovah itu. Terus ada Nasrani juga mengatakan ada yang Yesus, ada yang mengatakan Allah Bapa, ada yang mengatakan orang Arab mengatakan Allah. Ya kan, ada juga yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala atau Allah wajah Allah gitu. Atau ada Hindu mengatakan Sang Yang Widi, Buddha mengatakan Sang Buddha, Konghucu mengatakan Tien, orang Sunda mengatakan, atau orang Jawa mengatakan Gusti, orang Sulawesi mengatakan Karaeng, orang Batak mengatakan Mula Jadi Nabolon, orang Inggris mengatakan God, orang Papua mengatakan Tete Manis. Begitu banyak penamaan Tuhan, tapi itu hanya sebatas penamaan. Substansinya ketika saya tanya, Tuhan itu adalah Sang Pencipta, pasti juga mengatakan, semua agama kan mengatakan ya benar dia Sang Pencipta, gitu kan. Nah, kalau ditanya sebenarnya Tuhan itu ada di mana gitu, atau Pencipta itu ada di mana, kalau berbicara Sang Pencipta ada di mana, berarti Pencipta itu mewakili daripada sebuah Tuhan itu mewakili dari sebuah kebenaran. Kalau Tuhan itu diartikan sebagai suatu pencipta, dikatakan sebagai pencipta, berarti pencipta itu ada di mana? Ya nggak perlu jauh-jauh mikirnya kalau pencipta itu ada di mana. Anda bisa lihat di dalam kitab literatur, kitab Anda masing-masing, atau di kiblatnya Anda masing-masing. Anda bisa lihat bagaimana di kitab Taurat menjelaskan tentang Sang Pencipta, di Injil juga mengatakan tentang Sang Pencipta, di Al-Quran juga mengatakan tentang Pencipta, di Veda juga Pencipta ada, si Buddha juga ada, maupun di Konghucu juga ada tentang Pencipta. Di semua agama ada Pencipta. Nah, nanti tinggal kita kerucutkan siapa itu Sang Pencipta gitu. Jadi kita jangan berkelahi hanya cuma gara-gara penamaan. Makanya sila pertama itu di Indonesia menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Nanti Anda bisa lihat penjabaran tentang ketuhanan yang Maha Esa itu di YouTube saya, itu Anda bisa lihat itu bagaimana penjelasan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Nah, kembali kepada pertanyaannya tadi, Bung Manu tanya posisi Tuhan ada di mana? Ya, Tuhannya ada di mana? Ya, dia ada di dalam kitab Anda masing-masing. Karena di dalam kitab Anda pasti ada ucapan Sang Tuhan. Ada ucapan-ucapan Tuhan yang kamu ikuti, ucapan Tuhan. Jangan mengikuti ucapan yang katanya
ngaku kenal Tuhan atau bahasanya caloknya Tuhan gitu. Bisa jadi pemuka-pemuka agama menjadi caloknya Tuhan, bisa. Kalau mau ya Anda baca sendiri. Tuhannya Anda ada di dalam kitab Anda masing-masing. Kitab Quran kitab Tuhan itu, kitab-kitab yang ada di dalam agama kalian itu kan berisikan tentang ucapan-ucapan Tuhan, firman-firmannya Tuhan. Iya kan? Kalau di kitab Yahudi dijelaskan di situ kitab bahwa siapa itu Tuhan, misalnya ya di Yahudi itu di Taurat itu dikatakan Tuhan, di situ dikatakan di Ulangan 6 ayat 4 siapa itu Tuhan. Terus misalnya di Injil mengatakan siapa itu Tuhan, ada di Markus 12 ayat 29. Di Al-Qur'an dijelaskan siapa itu Tuhan, surat 2 163. Di Veda siapa itu Tuhan, ada dijelaskan di Vedarek 164-46. Di Buddha ada di situ di Dhammapada, di saya lupa ya. Ada. Setiap kitab ada, setiap kiblat ada menjelaskan tentang Tuhan. Jadi kalau Tuhan ada di mana, ada di dalam kitab kalian masing-masing gitu. Nanti tinggal kita kerucutkan Tuhan yang mana itu yang dimaksud, Tuhan pencipta langit dan bumi atau Tuhan semesta alam di mana. Gitu ya. Jadi kembali kepada kitab Anda sendiri, Anda pelajari dulu, itulah kiblatnya kalian masing-masing. Kamu berdoa dengan cara yang diajarkan Tuhan melalui kitab Anda masing-masing. Masalah berdoa bebas, yang penting substansinya yang harus kamu tahu, Tuhan pencipta langit dan bumi itu yang mana. Kalau nama berbeda-beda silakan ya. Jadi kurang lebih gitu pertanyaannya. Saya ucapkan salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum, damai sejahtera, salam.